Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lamongan kelas 242A. Saat ini saya akan melakukan percakapan dengan Pak Ali Pupudayani. Beliau saat ini mengajar di kelas 3 SDN 1 Kedung Dadi. Selamat pagi Pak Puput, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Huda, baik alhamdulillah. Meskipun ada beberapa tantangan yang sedang saya hadapi terkait penyusunan modul ajar untuk kelas 3. Baik sekali mendengar kabar bahwa Anda tetap semangat meski ada tantangan dalam sesi coaching kita hari ini. Saya ingin mendengar lebih lanjut tentang tantangan yang sedang Bapak hadapi. Bisakah Bapak jelaskan lebih lanjut apa yang menurut Bapak menjadi kesulitan utama saat ini? Ya Pak, saya sedang berusaha menyusun modul ajar yang mengandung unsur pembelajaran dan diferensiasi. Tapi saya merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Di sisi lain, saya juga ingin memasukkan aspek sosial emosional dalam pembelajaran. Tapi belum yakin cara yang tepat untuk mengintegrasikannya, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Puput. Jadi ada dua hal yang menjadi fokus utama saat ini. Pembelajaran berdiferensiasi dan pengintegrasian sosial emosional dalam modul ajar. Bolehkah saya tahu apa yang sudah Bapak coba sejauh ini untuk menangani tantangan tersebut? Saya sudah mencoba memodifikasi kegiatan belajar agar lebih bervariasi, seperti memberikan tugas yang berbeda untuk murid-murid, tapi kadang saya merasa belum bisa menyesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan mereka. Untuk aspek sosial emosional, saya mencoba memulai dengan refleksi di awal dan akhir pelajaran, tapi rasanya masih belum cukup terintegrasi, Pak. Ini langkah yang Bapak ambil sangat bagus, Pak Puput. Sebagai awal tentu saja memulai dengan memberikan variasi tugas dan melibatkan refleksi sosial emosional merupakan langkah positif. Apa yang Bapak rasakan kurang efektif dari pendekatan yang sudah Bapak coba? Sepertinya saya masih kesulitan untuk benar-benar memahami tingkat kebutuhan murid secara individual. Saya ingin lebih yakin bahwa modul yang saya buat bisa mencakup semuanya. Tapi kadang saya merasa kehilangan arah saat menyesuaikan setiap komponen. Baik Pak Puput, saya memahami apa yang Pak Puput rasakan. Ini adalah tantangan yang umum dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi. Terkait hal itu, apa yang Bapak pikir bisa membantu Bapak mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kebutuhan setiap murid? Mungkin saya perlu lebih banyak menggunakan asesmen formatif untuk mengetahui kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Tapi saya belum tahu bagaimana cara merencanakannya agar lebih efektif lagi, Pak. Oke, baik Pak Puput. Terima kasih sudah menyampaikan. Itu termasuk sesuatu yang bagus karena asesmen formatif bisa menjadi alat yang sangat berguna. Saya senang Bapak mempertimbangkan hal itu. Bagaimana kalau di sesi berikutnya kita fokuskan untuk membahas lebih dalam strategi asesmen formatif dan bagaimana hal itu bisa dikaitkan dengan diferensiasi serta pengembangan sosial emosional. Itu ide yang bagus. Saya rasa saya butuh panduan lebih memahami peran asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan sosial emosional. Baik, terima kasih Pak Puput. Mari kita jadwalkan sesi berikutnya untuk membahas lebih dalam tentang asesmen dan integrasi sosial emosional. Sebagai langkah awal mungkin Bapak bisa mulai mencoba asesmen formatif secara sederhana di kelas minggu ini dan kita akan review hasilnya di pertemuan berikutnya. Siap Pak, saya akan coba lakukan minggu ini dan nanti kita bahas hasilnya. Baik, jadi butuh istilahnya sistematika yang tepat. Terima kasih Pak Puput, saya senang melihat Bapak sangat terbuka untuk belajar dan berkembang. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Terima kasih Pak Uda, sampai bertemu lagi. Oke, sama-sama Pak Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah.
Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum sarapan? Pinter. Semua sudah sarapan di rumah ya? Ya sudah. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, Pak Guru absen dulu ya satu persatu. Alkenji Jalu Penatas, Zaki, Tara, kemudian Akbar, Maida, Mega, Farisa, Iriana, Rania, Abel, masuk semua ya, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang izin. Bagaimana? Masih semangat belajarnya pagi ini? Masih. Biar lebih semangat lagi, kita sekarang coba lakukan tepuk semangat. Bisa ya? Nah, coba. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Pinter. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional. Jadi semuanya diminta untuk berdiri. Ayo berdiri. Siap? Boleh sambil tepuk. Garuda Pancasila, aturan yang proklamasi sedia membantu Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Ganda Pancasila, aturan penduduk, yang proklamasi sedia berbantu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju,
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Ya, bisa duduk kembali. Tentukan kelompoknya. Ara, Kenji sama Jaki, tulis ya, kelompok satu. Oh, itu dulu siapa iki jenenge? Abel sama Rania, kelompok kelompok 2, ditulis kelompok 2. Terus Tara sama Akbar, kelompok 3. Ya, nama kelompok ditulis kelompok 3. Terus ini Maida sama Mega kelompok 4. Amen kelompok 5. Nah, tugas sampean apa? Tugasnya didengarkan. Tugas kalian mengukur berat badan teman satu kelompoknya. Sekarang Pak Guru minta kelompok 1. Siapa kelompok 1? Jaki sama Kenji, sini, di depan sini. Berdua. Yang lain didengarkan, diperhatikan. Dibaca berat badan kalian masing-masing dan benda paling berat dan paling ringan. Ayo. Nama benda. Ya. Jaki. Jaki, berapa beratnya? 24 kilo, 50 gram. Tuh, 24,50 kilogram. Terus Kenji. Berat badan 40 kilo. 40 kilo. Benda yang paling berat apa? Botol air. Berapa? 556 gram. Ya, yang paling ringan? Pensil dan ballpoint. Berapa? 4 gram. 4 gram. Boleh, silakan duduk. Tepuk tangan. Ya, kelompok 2. Yang sudah, sini dikumpulkan. Nah, tak ambil ya. Kelompok 2, Abel dan Rania. Ken, kembalikan Ken. Paling berat apa? Berat badannya dulu. Abel 28,5 kilogram. Yang ini. Oke. Terus benda yang paling berat. Apa benda yang paling berat? Taruh. Air minum berapa beratnya? 505 gram. Ya, yang paling ringan? Pensil dan pulpen berapa beratnya? 8 gram. Oh ya, silakan duduk, dikumpulkan. Ya nggak apa-apa. Lanjut kelompok 3, siapa? Tara dan Akbar, sini maju ke depan. Teman-teman begini. Dibaca berat badan teman-temannya sampean. Pak. Ayo. Nama benda berat dan badan 58,55 kilo 5 kilogram. kilogram. Akbar. Berat badan 28,45 5 gram. gram. Benda yang paling berat apa? Air minum Air minum berapa? 550 gram. Oke, yang paling ringan? Pensil berapa? 8 gram. Ya, dikumpulkan. Duduk. Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Maida dan Mega. Ayo sini. Habis ini.
Berapa berat badan temanmu? Mega. 24,90 kilogram. Ya. Maida? 25,45 kilogram. Iya. Terus benda yang paling berat apa? Botol minum. Berapa beratnya? 555 gram. Ya, terus yang paling ringan Pensil dan bolpen. berapa? 8 gram. Oke, silakan duduk sini dikumpulkan. Terakhir kelompok 5. Berapa berat badannya? 21,15 kilogram. Iriana. 35,60 kilogram. Ya, kemudian benda yang paling berat apa tadi yang kamu timbang? Tempat pensil 90 gram. Hah? Yang paling berat? Iya, tempat pensil. Tempat pensil 90 gram. Terus yang paling ringan? Pensil dan bolpen. Ya. Sudah ya. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan, berasal dari kelas 242A. Di sebelah saya masih bersama Pak Ali Pupudayani, guru kelas 3 di SDN 1 Kedung Dadi. Setelah Pak Puput melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya akan melaksanakan percakapan observasi yang kali ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan atau refleksi selama pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ali Pupudayani dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3. Selamat siang Pak Puput. Bagaimana perkembangan penyusunan modul ajar berdiferensiasi dan sosial emosional yang kita diskusikan sebelumnya? Selamat siang Mbak Uda. Sejauh ini saya sudah mulai mencoba membuat beberapa rencana, tapi saya masih merasa modul ajar saya belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam dan belum mengintegrasikan aspek sosial emosional dengan baik. Oke, baik, supaya lebih terarah, mari kita mulai dengan membahas tujuan dalam menyusun modul ajar ini. Apa tujuan utama yang ingin Bapak Puput capai untuk murid kelas 3? Tujuan utama saya adalah memastikan bahwa setiap murid dapat terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, saya ingin murid-murid lebih mampu mengenali dan mengelola emosi mereka selama proses belajar. Oke, baik Pak Puput. Saya ingin melakukan beberapa pertanyaan lagi. Itu tujuan yang bagus Pak Puput. Sekarang apa yang paling Bapak inginkan? Jadi yang paling Bapak inginkan dari proses penyusunan modul ini, apa yang Bapak harap bisa terlihat dalam pembelajaran di kelas setelah modul ini diterapkan? Saya berharap modul ini bisa membantu murid belajar dengan lebih fokus dan merasa nyaman dengan cara belajar mereka masing-masing. Baik. Saya ingin murid yang lebih cepat mengerjakan bisa tetap tertentang, sementara yang membutuhkan lebih banyak dukungan tidak tertinggal. Selain itu, saya ingin mereka merasa dihargai, didukung secara emosional dalam proses belajar. Baik, otomatis kegiatan belajar di kelas luar biasa Pak. Jadi Bapak menginginkan pembelajaran yang betul-betul terfokus pada kecepatan dan kemampuan masing-masing murid, sambil juga memastikan mereka merasa aman secara emosional. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang sudah berjalan sesuai harapan sejauh ini Pak Puput? Saya sudah memodifikasi beberapa aktivitas berdasarkan kemampuan murid. Baik. Tapi saya merasa kurang dalam menyesuaikan materi dan metode secara konsisten. Untuk sosial emosional, saya baru menyentuh permukaannya saja dengan kegiatan refleksi singkat, belum terintegrasi sepenuhnya. Oke Pak, kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita bisa mulai menyusun rencana tindak lanjut secara spesifik
untuk berdiferensiasi, apa langkah berikutnya yang Bapak ingin coba agar setiap murid dapat terlayani sesuai kebutuhannya? Saya pikir saya perlu lebih memperjelas pemetaan kebutuhan belajar murid. Baik. Mungkin saya bisa mencoba asesmen formatif yang lebih terarah sebelum membuat kegiatan belajar yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Baik, baik. Yang disampaikan Pak Puput itu merupakan langkah yang baik, dan untuk sosial emosional, bagaimana cara Bapak ingin lebih mengintegrasikan aspek tersebut dalam pembelajaran, Pak Puput? Saya ingin memulai setiap pelajaran dengan kegiatan yang membantu murid menenangkan diri dan fokus. Baik. Mungkin bisa dengan aktivitas mindfulness atau percakapan singkat tentang bagaimana perasaan mereka sebelum memulai belajar. Saya juga ingin membahas refleksi emosional di akhir setiap pelajaran. Oke, Pak Puput, rencana ini sungguh terdengar sangat seimbang. Jadi Bapak akan fokus pada pemetaan, kemudian kebutuhan murid dan menggunakan asesmen formatif, serta memasukkan kegiatan sosial emosional di awal dan akhir pelajaran. Apa ada hal lain yang menurut Bapak perlu diperhatikan dalam rencana ini? Saya rasa itu sudah cukup untuk saat ini. Mungkin saya perlu dukungan lebih dalam mendesain asesmen formatif yang benar-benar efektif. Baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Mari kita tentukan tanggung jawab kapan Bapak ingin memulai menerapkan asesmen formatif ini dan mengintegrasikan kegiatan sosial emosional dan dalam pembelajaran. Saya bisa mulai minggu depan, Pak. Baik, baik. Minggu ini saya akan menyelesaikan desain asesmen formatif dan mencoba menyesuaikan kegiatan sosial emosional yang sudah saya rencanakan. Baik. Oke, Pak, kedengarannya kita sudah semakin mengerucut. Jadi Bapak akan menyelesaikan asesmen formatif dan mulai mengintegrasikan sosial emosional minggu depan. Bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan lagi setelah 2 minggu ini untuk mengevaluasi bagaimana penerapannya, Pak Puput? Setuju, Pak. Saya akan mencatat hasilnya dan kita bisa membahasnya pada pertemuan berikutnya. Oke, baik Pak Puput. Saya rasa saya pasti akan menunggu karena ini untuk kemajuan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Puput. Saya sangat menghargai kesungguhan dan langkah-langkah konkret yang telah Bapak rencanakan tadi. Saya yakin dan dengan komitmen Pak Puput dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional bisa diterapkan dengan lebih baik dan lebih efektif di kelas 3 yang Pak Puput pimpin. Terima kasih Pak atas arahannya. Saya sangat terbantu dengan percakapan ini. Sampai bertemu lagi. Oke Pak Puput, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ini akan dilanjutkan untuk diberi masukan oleh pengajar praktik saya. Kami persilakan Bu Gresia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Huda selaku CGP Angkatan 11 dan Pak Puput selaku rekan sejawat dari Pak Huda yakni guru kelas 3 dari percakapan pasca observasi yang telah Pak Huda dan Pak Puput lakukan tadi. Di sini saya akan memberikan sedikit penguatan Pak ya. Yang pertama tadi Pak Puput sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Pak Puput seumpama butuh untuk sharing bisa dengan Pak Huda ataupun dengan rekan sejawat yang lain. Dan juga tadi ada Pak Puput mempunyai keinginan untuk meningkatkan literasi dari siswa kelas 3. Nah, itu adalah hal yang bagus sekali menurut saya karena apa? Literasi merupakan hal yang sangat penting karena tidak hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Pak Puput tadi ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh Pak Puput, termasuk juga mungkin kedepannya bisa membuat seperti
sudut baca, pojok baca, ataupun menciptakan SDN 1 Kedungdadi ini menjadi lingkungan yang literasi. Jadi di setiap tempat-tempat yang dikunjungi anak-anak semuanya itu ada literasi, misalkan dengan poster ataupun selain itu juga di Lamongan ini khususnya kan ada program itu Pak ya, gelas canting itu ya, mungkin di sini juga sudah dilaksanakan. Itu pun juga bisa meningkatkan literasi siswa. Mungkin itu juga sudah menambah kemampuan literasi siswa, tidak hanya di kelas. Tadi juga saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Puput tentang membiasakan anak-anak untuk membaca buku dongeng. Itu adalah hal yang bagus. Semoga apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu guru untuk murid-murid di sini dapat terlaksana dengan bagus, dan kemampuan anak terutama di literasinya juga dapat meningkat. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Grace atas pendampingan yang telah dilakukan. Kemudian masukan-masukan dan penguatan akan kami terapkan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kami lakukan di SDN 1 Kedungdadi. Demikian pasca percakapan yang kami lakukan, berharap akan menjadikan peningkatan bagi proses pembelajaran di sekolah kita, yaitu di SDN 1 Kedungdadi. Demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.